Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعد أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا أن الله تعالى قال في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan banyak nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga, dan tak satu pun makhluk di dunia ini mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikut yang senantiasa istiqomah sampai hari berbangkit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya tidak ada jalan terbaik untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat kecuali dengan meniti jalan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maha mencintai adalah suatu di antara sifat fi'liyah yang Allah miliki, yaitu al-hubbu wal mahabbah, yang dalam Asma'ul Husna diwakilkan dengan al-wadud, ar-rahmah, ar-rahim dan ar-rauf, yang kesemuanya memiliki konotasi makna bahwa Allah zat pemilik kasih sayang serta cinta kepada makhluknya, terlebih lagi orang-orang yang beriman adalah mereka hamba yang beruntung, yang dalam kehidupannya dilimpahi dan dikaruniai cinta Allah. Sebab tidak ada kenikmatan paling besar bagi seorang mukmin melebihi apapun baik di dunia dan di akhirat dibandingkan dengan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa Allah mencintai atau tidak? Maka dalam kesempatan khutbah kali ini ada 3 hal tanda cinta Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah mendekatkan hambanya dengan Islam dan memudahkannya dalam melaksanakan ketaatan. Satu di antara tanda cinta Allah kepada hambanya adalah dengan memberikan kemudahan hambanya untuk melakukan amal soleh, memberikan hidayah kepadanya supaya
keistiqomahan di atas Islam dan kebaikan di sisa-sisa umur. Jadi cintanya bukan hanya dinilai dari kemudahan dunia berupa harta dan benda yang berlimpah ruah. Maka oleh sebab itu, sekalipun seorang hamba miskin papa, namun mudah baginya untuk melaksanakan ketaatan, itulah tanda Allah mencintainya. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba bergelimang harta namun malah menjadikannya jauh dari penghambaan kepada Allah, bisa jadi itu adalah murka yang ditangguhkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad nomor 3672, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti din illa liman ahabbu, faman a'tahu Allahu din faqad ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Akan tetapi Allah tidak memberikan Islam kecuali kepada orang yang dicintai saja. Maka siapapun yang diberikan agama Islam berarti dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 21949, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu, qila wa ma ista'malahu, qala yufqadu lahu 'amalu shalih baina yaday mauti hatta yarda anhu man hawlahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan, mencintai seorang hamba, Allah jadikan dia beramal. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal? Rasulullah SAW bersabda, dibukakan untuknya amal soleh sebelum dia meninggal, hingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Bersyukur bahwa kita hari ini dipermudah untuk mengerjakan kewajiban kita, mengerjakan sholat fardu Jumat, membaca Al-Quran, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Juga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Sebab secara khusus Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya paham tentang agamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah tanda Allah cinta kepada hambanya adalah Allah akan memberikan ujian keimanan. Rasulullah SAW bersabda, Inna izmal jazai ma'a izmal bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabbu qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sukhtu. Sesungguhnya besaran pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, maka Allah taala akan memberikan cobaan kepada hambanya tersebut. Ketika hamba itu ridho dengan ujian dari Allah, maka Allah juga ridho kepadanya. Ketika hamba itu tidak ridho kepadanya, marah, maka Allah juga marah kepadanya. Sahih Al-Jami halaman 2110. Lalu mengapa Allah menguji hambanya padahal dia adalah seorang yang beriman? Jawabannya adalah agar para hambanya tersebut mendapat pahala yang besar yang tidak ada batas. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab.
maka sesungguhnya pahala sabar itu adalah pahala yang tanpa batas. Semakin besar cobaan, semakin besar rasa sabar, dan semakin tidak terbatas pahala yang Allah limpahkan kepada hamba-Nya. Tahukah kita bahwa para nabi adalah manusia yang paling besar ujiannya? Asyadun nas bala'an. Maka padahal mereka lah manusia yang paling kuat dan besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika memperjuangkan agama ini. Bulan Muharram semalam kita diingatkan oleh peristiwa perjalanan hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita baca kembali sirah nabawiyah, maka kita akan meneteskan air mata, karena memang hijrah itu butuh pengorbanan. Harta nggak bisa dibawa, ditinggal semuanya. Yang dibawa hanya bekal secukupnya untuk menuju Yasrib atau Madinah. Dan itu perjuangannya luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nyawa menjadi taruhannya. Tapi dengan keyakinan pasti Allah menolong orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah, maka sampai hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Kemudian sebut saja Nabi Ibrahim. Kalau hari ini kita punya masalah yang berat, yang besar, nggak ada bandingnya dengan nabi-nabi terdahulu, nggak ada. Ya, Nabi Ibrahim dari masa remaja sudah dicoba dari keluarganya, ayahnya langsung diusir dari rumahnya, tapi diusir pun tetap mendoakan orang tuanya. Dari rumahnya, di masyarakat juga dibakar hidup-hidup. Bagaimana cobaannya luar biasa. Hari ini apa yang kita rasakan? Kita dicoba oleh orang-orang yang hari ini dihadirkan, yang membutuhkan bantuan kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita bisa membantunya, atau kita diam, seribu bahasa, tidak punya kontribusi untuk menolong saudara-saudara kita yang hari ini dalam kesusahan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang yang sangat luar biasa, Nabi yang sangat luar biasa, yang bisa kita jadikan contoh betapa besar cobaan yang dihadapi oleh nabi-nabi kita. Maka tujuannya adalah ya agar memperoleh pahala yang tanpa batas. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah tanda cintanya Allah kepada hamba-Nya, maka Allah akan menegur, menyegerakan hukuman di dunia. Tidak semua hukuman itu adalah bukti murka dan marah. Sebagaimana Allah menghukum dan menegur hamba di dunia ketika ia bersalah dan berbuat dosa, melainkan Allah menghukumnya di dunia agar ini sebagai bukti cinta kepada hamba-Nya. Mengapa demikian? Sebab Allah yang Maha Pengasih tidak ingin mendapati hamba-Nya disiksa di akhirat. Kalau kita bandingkan hukuman yang ada di dunia, jelas tidak ada bandingnya dibandingkan dengan siksaan yang ada di akhirat. Inilah merupakan bentuk tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi halaman 2396, "Idza arada Allah bi'abdihi khairan ajalahu uqubahu fid dunya wa idza arada Allah bi'abdihi syarran amsaka anhu bi dzambi hatta yufi bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, Allah menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan baginya, maka Allah menahan azab baginya akibat dosanya sampai Allah memberikan azab secara penuh pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah materi khutbah tentang 3 tanda
dari sekian banyak tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Semoga dengan ini kita menjadi hamba yang memiliki hati yang selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa bermuhasabah dengan kondisi apapun yang kita hadapi saat ini. Jika buruk, boleh jadi itu adalah salah satu tanda cinta Allah kepada kita. Ketika baik dan lapang, boleh jadi itu tanda murka Allah kepada kita. Jika lapangnya tidak, lantas menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu 'an sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an as-sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wal kafirin wal yahudiyyin innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.